Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di YouTube channel Bitfedi. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bersama tentang teknik pemrograman pada bahasa Python. Ya, saya katakan di sini ada istilah teknik pemrograman. Ya. Saya mencermati bahwa dasar ketika kita membuat program itu hanya ada tiga. Ya. Bagaimana program itu dikembangkan secara terurut, ya, mengandung unsur conditional atau if else dan pengulangan atau looping. Ya. Jadi ketika kita membuat program besar, ya ada function, ada modul, gitu ya, ada kelas, ya. Di dalamnya itu isinya ini ya, hanya tiga menurut saya, ya. Terurut, sequential, conditional, if else, ya. Dan ya campuran semua ya, yang menjadi pemrograman yang kompleks. Baik, pada kesempatan ini kita akan bahas satu persatu ya. Bagaimana kita bisa membuat program ya dengan menggunakan bahasa Python ya, dengan memahami konsep technical tadi, technical dasar ya. Sekarang kita akan bahas di awal tentang technical pemrograman terurut. Ya. Yang dimaksud terurut itu seperti apa? Ya, oke, sekarang saya punya potongan program seperti ini. Kita run, ya. X ini isinya 2,5, Y isinya 6. Kemudian Y sama dengan X kali Y. Ya, kita operasikan. X-nya 2,5, Y-nya 6. Ya. Di sini keluar hasilnya 15. Kemudian Z1. Z1 itu adalah hasil dari perhitungan ini. Ya. Hasil dari perhitungan ini, kemudian disimpan dalam variabel Z, dioperasikan di bawahnya. Z sama dengan plus Y. Z-nya tadi berapa? 15. Ditambah Y, Y-nya berapa? 6. Ya. Hasilnya 21. Ya, kemudian kalau kita balik, ya, ini kita taruh ya di sini. Jadi ini ada nilai X yang sudah kita definisikan dan kita inputkan nilainya. Kemudian dari X ini kita operasikan di sini. Z sama dengan X dikali Y. Kemudian Y-nya baru kita definisikan di bawah. Apa yang terjadi? Nah, kita run. Oops. Mungkin kita perlu clear dulu. Oke, kita run lagi. Ya, akan error dia, ya, karena Y tidak dikenali di sini. Ya. Pada proses ke sini, ini ada petunjuknya. Pada proses langkah kedua, ada variabel Y yang tidak dikenali karena belum didefinisikan. Nah, ini yang dimaksud terurut. Ya. Jadi ketika kita membuat program, nah kita harus urut mana yang dideklarasikan di awal, kemudian deklarasi tersebut harus kapan dioperasikan, gitu ya. Jadi kalau istilahnya kita mengoperasikan variabel dulu, tetapi di atasnya tanpa dideklarasikan, ya itu akan menjadi error, ya, karena Y tidak tahu bahwa ini saya punya inputan apa, gitu ya. Oke, ini yang disebut terurut. Ya, jadi apapun yang terjadi, program komputer itu akan berpikir runtut. Ya. Oke, kemudian kita run lagi. Oke. Dalam bahasa Python ini cukup menarik menurut saya dibandingkan dengan bahasa yang lain. Kalau kita cermati bahwa X ini kita masuki dengan bilangan desimal 2,5. Kemudian Y itu 6. Ya. Ini kita input, kita masukkan dengan bilangan integer, ya, bilangan bulat. Ya. Ketika dikalkulasi, ya, Python memahami bahwa Z, ya, Z, ini kan kita type X, gitu ya. Tipe dari variabel X adalah apa? Ini 2,5, ya, ini float. Kemudian tipe dari variabel Y adalah apa? Ini integer, maka dia integer. Ya. Kemudian tipe dari variabel Z, ya, Z ini. Ya, di dalam Python kita tidak perlu mendefinisikan di awal, mendeklar di awal bentuk dari tipe data dari variabel tersebut. Ya. Tetapi begitu kita kalkulasi bahwa ini ada angka desimal dan ini ada angka integer, maka otomatis Z itu akan bertipe float, ya, karena dia menyimpan kalkulasi yang mengandung nilai float. Ya. Z1 juga sama. Z1 adalah hasil dari penambahan dari Z, ya, yang ini bertipe float, ya, dan ini bertipe integer. Ya. Dia juga akan bertipe float. Nah, inilah pemrograman sekuensial, ya, yang dan menurut saya
smart gitu ya di Python tanpa deklarasi dia bisa memahami bentuk atau tipe data yang tipe data yang dirujuk oleh sebuah variabel. Baik, sekarang kita coba yang ini yang di bawah. Masih dalam konsep pemrograman terurut gitu ya. Ini saya deklarasikan X sama dengan 2. Ya. Kemudian di sini tadi kan 2,5. Ya. Kemudian Y di sini kita deklarasikan, kita masukkan bilangan 4 ya. Semuanya integer. Oke. Coba kita run. Oke, hasilnya 6 karena 2 ditambah 4. Tipe datanya sekarang sudah ganti lagi ya. X-nya yang tadinya float jadi integer. Y-nya tetap integer, kemudian Z-nya karena ini hasil kalkulasi dari integer dan integer, maka dia berubah menjadi integer. Kemudian coba kita kalkulasi. Sekarang yang terakhir X sama Y itu menyimpan angka berapa? Ya, menyimpan angka berapa? Ya, dia menyimpan angka X-nya 2, Y-nya 4. Yang di atas ini sudah tidak berlaku lagi ya, karena isiannya sudah di replace ya, karena di sini sama-sama variabel bentuknya sama ya, X kecil, Y kecil, Z kecil ya, maka dia di replace ya. Inilah yang disebut pemrograman terurut ya. Ketika mengoperasikan harus aware dengan harus dideklarasikan dulu semua variabelnya sebelum dioperasikan ya. Kemudian harus step menurun ya, urut. Kemudian di sini juga apabila kita mereplace inputan ya, mengganti nilai masukan, maka variabel yang diganti isi variabel merupakan isian yang terakhir. Oke, sekarang kita akan menginjak ke pemrograman if else ya. Pemrograman jika maka ya, ada yang disebut conditional programming ya. Baik, di sini kita punya nilai ya, punya variabel X besar, Y besar ya. Yang di atas berbeda ya, karena di bahasa Python itu menganut menganut adat case sensitif gitu ya, karena secara kalau saya baca itu bahwa Python itu dibangun juga dari C dan C++ gitu ya. Jadi dia masih turunan gitu ya, dia menggunakan case sensitif. Jadi antara X besar dan X kecil dan X besar variabel yang berbeda. Oke, kita run. Sekarang sudah menyimpan X itu mengandung angka 3 dan Y mengandung angka 1. Dan kita run di sini. Ya, X lebih besar dari Y. Nah, sintak dari penulisan if else di Python ya seperti ini. If kemudian diikuti variabelnya, ada operatornya yang menilai ya, jika ini maka ini gitu ya. Apakah Y itu lebih besar dari X ya, titik 2, kemudian di sini adalah statementnya. Jika true harganya, maka ini yang dikeluarkan. Tapi jika false ya, bahwa Y itu lebih kecil ya, maka ini yang dikeluarkan ya. Karena di sini Y-nya lebih kecil. Y1, apakah 1 itu lebih besar dari X? False ya. Maka yang dikeluarkan ini ya. Nilai X lebih besar dari Y. Dan Python secara struktur sintak pemrograman ketika kita menuliskan sintak if else statement itu harus ditulis menjorok ya. Menjorok, wajib hukumnya. Nah, ini kalau kita ya seperti ini kita rata kiri ya, coba kita run, dia akan error ya. Ya, indented ya, block. Dia diharapkan ada proses indentasi ya. Ya, ini adalah sintak yang wajib hukumnya ketika kita membuat struktur conditional, struktur if else pada bahasa Python. Ya. Ini cukup tricky juga menurut saya, karena dengan model seperti ini kode programnya jadi readable, enak dibaca. Kita tahu ini bagian mana, ini bagian yang mana, gitu ya. Oke, kita run. Nah, ini kita masuki sekarang yang model if else bertingkat ya, ini bertingkat, ini tingkat. Nah, ini di dalamnya ada bukan bertingkat ya, nested ya, bersarang, if bersarang. Ya.
F di dalam if. Ya, ini ada F, ya. If-nya itu merupakan bagian dari yang di atas ini. Dan ini adalah bagian if luarnya, ya. Ini ada if, ada else. Nah, di sini ada if lagi, else lagi. Dan ini sintak penulisannya seperti ini, ya. Jadi if y lebih besar dari x, jika kondisinya true, maka cek lagi di sini. Apakah y itu lebih besar dari 3? Ya, print statement, ya, menjorok. Yang lain, apabila kondisinya false, maka yang dicetak yang ini. Kalau di sini sudah false, ya, kalau y itu kurang dari x, maka program akan lari ke sini. Ya. Yang dicetak adalah yang bagian else. Oke, di sini kita sudah menyimpan nilai x3 y1. Ya. Secara logika yang di outputnya adalah ini nanti, nilai x lebih besar dari nilai y karena 3 lebih besar dari 1. Logikanya salah di sini. Apakah 1 lebih besar dari 3? False. Maka yang dicetak yang bawah. Oke, kita run. Ya. Nilai x lebih besar dari nilai y. Oke, sekarang kalau kita ini balik, ini 1, ini 2. Ya, kita cek. Logikanya true di sini. Apakah y, apakah 2 lebih besar dari 1? Ya. Masuk ke bagian ini. Cek di sini. Apakah y lebih besar dari 3? False. Maka yang dicetak yang ini. Ya. Dia lebih besar dari x, tetapi dia tidak lebih besar dari angka 3. Oke. Ini kita run dulu, kita simpan nilainya, kemudian kita run lagi. Ya. Y lebih besar dari X, yang dikeluarkan adalah statement yang ini. Kalau ini kita kasih nilai 4, ya, maka harganya akan, apakah 4 lebih besar dari 1? True. Maka masuk ke looping ini. Ya, 4 lebih besar dari 1. Cek, apakah 4 itu lebih besar dari 3? Ya, maka yang dikeluarkan adalah yang bagian ini. Oke, kita run lagi. Ya. Oops. Kita run lagi, kok belum. Nah, oke. Y lebih besar dari X dan Y lebih besar dari 3. Ya, yang dikeluarkan statement yang ini. Nah, ini adalah struktur if bersarang. Ya. If, ya, ini ada if, ini ada sarangnya. If di dalam if. Oke. Sekarang ini kita akan melanjutkan struktur if bertingkat. Ya, kalau saya mengistilahkan ini adalah bertingkat, tidak bersarang tapi bertingkat. Dia kondisinya sejajar. Ya. Oke, kita akan coba menggunakan inputan di sini. Ya. Kita run, masukkan angka 1, 2, 3, atau 0. Ya. Kita masukkan angka 1, kita enter. Ya. Nomor sekarang sudah memegang sebuah nilai, ya, dari inputan ini. Apakah nomor sama dengan 1? Ya, ya, isian nomor itu sama dengan 1. Ya, kalau true, maka ini yang dikeluarkan. Oke, kita run di sini. Ya, yang keluar bebek goreng. Ya. Kita run lagi di sini, coba kita masukkan angka 3. Kita enter. Oke. 3 dan variabel nomor sekarang sudah memegang angka 3, sudah menyimpan angka 3. Cek di sini. Apakah nomor sama dengan 1? False. Cari selanjutnya. Apakah nomor sama dengan 2? Tidak, false. Cari selanjutnya. Apakah nomor sama dengan 3? True. Ya. Ketika kondisi true, maka ini yang dikeluarkan. Kita run, ya. Yang keluar lele goreng, gitu ya. Oke, kita run lagi. Kalau kita keluarkan angka 5 atau angka 6, gitu ya. Oke, sekarang posisinya adalah nomor ini memegang angka 6. Ya. Di sini kita telusuri lagi. Apakah nomor sama dengan 1? False. Cek bawahnya. Apakah nomor sama dengan 2? False. Cek bawahnya. Apakah nomor sama dengan 3? False. Cek ke sini. Apakah ada nilai yang lain, ya, yang dipegang oleh nomor? Ya, ada. Nilainya 6. Maka ini yang dikeluarkan.
Jadi meskipun di sini ada pilihan 2 tidak diinputkan, pilihan 0 tidak diinputkan, tetapi karena di sini else, apapun yang lain selain 1, 2, 3 ini, maka ini dikeluarkan. Ya, kita run, ya, tidak selera. Ya. Jadi perintah ini else itu dia menganggap bahwa ketika tidak berada pada posisi pilihan di atas ini, ya, maka ini yang dikeluarkan. Nah, berbeda dengan struktur yang di bawah ini. Kita strict di sini, bahwa yang diinputkan oleh pengguna itu hanya angka 1, 2, 3, dan 0. Ya. Bagaimana kalau 6? Kalau 6 kita run, ya tidak akan ada outputnya. Ya, tapi kalau di atas gini, kita ganti dengan angka 0. Kita enter, kita run di sini, ya tidak selera, ya, karena 0 ini bukan bagian dari yang di atas, dan ini ketika run, cek apakah nomor sama dengan 0, ya, maka yang dikeluarkan adalah yang tidak selera. Oke, ya. Jadi inilah perbedaan antara model struktur yang model seperti ini, if, else if, else, dan yang benar-benar strict kita cek one by one dengan model if seperti ini, if gitu ya. Dan model seperti ini tidak strict harus masukannya sesuai dengan yang ada di variabel yang dicek. Ya. Jika ada sesuatu yang apabila ada nilai yang tidak masuk, ya, dalam proses checking ini, ya, maka dia tidak akan pernah dikeluarkan hasilnya. Oke. Oke, sekarang kita menginjak ke pemrograman pengulangan, ya, atau looping. Nah, ini sintak dari pemrograman looping menggunakan struktur for. Ya. For i in range 5, ya, ini mirip dengan kalau di C++ atau C, ya, model seperti ini. I apabila i itu dimulai dari angka 0, i kurang dari 5, ya, i plus plus, ya, i plus plus. Nah, ini sintaknya mirip seperti ini. Kalau dalam C atau C++, ya, i mulai dari 0, ya. Sintak seperti ini i-nya akan dimulai dari angka 0. Ya. Ya, programmingnya mirip, terjemahnya seperti ini. Ya, di Python menggunakan konsep seperti ini. Dan mirip dengan yang model if else, ya, ini diakhiri dengan tanda titik 2, ini juga sama, ada titik 2, kemudian pernyataannya menjorok ke dalam, ya, menjorok ke dalam. Ini hukumnya juga wajib, ya, hukumnya wajib, ya, tidak boleh tidak. Ya. Coba kita run yang ini. Oke, ini muncul, ya, 0, 1, 2, 3, 4. Ya, logikanya adalah 5 ini batas akhir, dan 5 ini bukan nilai yang harus dicetak angka 5, karena dia indeksnya dimulai dari angka 0. Ya. Ini looping 5 kali, ya, 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Looping 5 kali. Kalau ingin looping 6, 5-nya ikut, gitu ya, 5-nya ikut, ya, ini diganti 6. Nah, kemudian kita run, ya, angka 5-nya muncul. Ya. Ya, ini struktur for. Ya. Oke, sekarang ini ada for bertingkat. Ya, for bertingkat. Ya, mirip dengan model if else tadi, ya. Ketika ada looping bersarang, ya, ini semua menjorok, ya. Ini loop luar, paling luar, kemudian ini statement output untuk loop luar, dan loop dalamnya sejajar dengan output di atas, ya, jajar, dan ini adalah pernyataan untuk output dari loop yang di dalam. Ini ada titik 2, kemudian indentasi. Coba kita run di sini. Oke, di sini adalah prosesnya bahwa loop pertama ini, ya, dia akan bernilai 0, 1, 2, ya. Ada 3 0, ya, loop pertama ini 0, kemudian 1, dan 2. Ya, setiap kali loop pertama berputar, di dalamnya ada loop lagi, ya. Dan sini harganya antara 0 dan 1. Ada 2 putaran, ya. Di sini ada 3 putaran, dan ada 2 putaran. Jadi
Loop pertama dieksekusi dulu, ini keluar. Nah, kemudian masuk ke sini. J sama dengan 0. Ya. Loop kedua ke 0. Kemudian di sini cek lagi. Oh, saya butuh ada satu putaran lagi yang harus saya keluarkan. Cek. Oh, ternyata memang iya. Ya. J, ya ini kalau dalam apa ya? Ini saya terjemahkan dalam C++ gitu ya, biar mungkin lebih bisa mewakili. I kurang dari 3, ya, I plus plus, ya. Di sini ini nggak usah ya, nggak usah pakai terjemahannya ini aja. I sama dengan 0, kemudian I kurang dari 2, I plus, IJ ya. Ini J, ini J, ini J. Ya, ini sintaksnya seperti ini. Oke, kita coba dibuat manualnya gitu ya. Eksekusi pertama, looping pertama ya, for ya, loop pertama ke 0 ya. I sama dengan 0 dikeluarkan. Ya, kemudian di sini ada increment ya. I tambah 1, 2, cek. I tambah 1, 0 ya. 0 ya, pertama di sini ada loop pertama, I-nya 0 ya. Dikeluarkan I-nya 0, kemudian di sini ada proses sebetulnya, proses seperti ini. 0 tambah 1, 0 tambah 1 itu 1. Cek ke sini. Apakah 1 itu kurang dari 3? Ya. Ya. Maka ini dikeluarkan. Nah, jadi ini proses incrementnya seperti itu. Oke. Coba kita langkah dari awal ya. Loop pertama ya for I cetak cek apabila I ini berharga 0, cek apakah 0 ini kurang dari 3, ya, ini di looping. Ya. Ini dikeluarkan hasilnya. Loop pertama 0, kemudian turun ke bawah. Ya, karena ada bersarang. Ya, ini terurut tadi ya. Kemudian cek apakah J ya, untuk yang pertama kali, apakah J0 itu kurang dari 2? Ya. Apakah J0 itu kurang dari 2? True. Maka ini dikeluarkan hasilnya. Nah, di sini ada proses increment. J0 tambah 1. 0 tambah 1 adalah 1. Cek, apakah 1 itu kurang dari 2? True. Maka ini dieksekusi yang kedua. Nah, ini muncul yang kedua. Di sini J 1 tambah 2. Ya. 1 tambah 1, 1 tambah 1. Increment J 1 tambah 1. 2. Cek di sini. Apakah 2 itu kurang dari 2? False. Maka ini tidak dikeluarkan lagi karena nilainya false. Maka naik di sini. Ya. Ini tadi memegang angka 0. Ya. Memegang angka 0. Ya. I-nya. Nah, I-nya increment di sini. Apakah I ya, 0 tambah 1, 1 itu kurang dari 3, true nilainya. Maka ini dikeluarkan. Dan I-nya tidak 0 lagi, tetapi 1. Ya, cetak 1. Turun ke bawah lagi. Ya. J-nya kembali ke 0 lagi. J-nya 0 lagi. J0 apakah kurang dari 2? Ya, true hasilnya. Cetak. J-nya balik 0 lagi. Cek J-nya increment. 0 tambah 1. Ya. Apakah 1 kurang dari 2? True. Ya. Maka ini dicetak lagi. Ya. J-nya 1. Cek lagi di sini. J1 tambah 1 sama dengan 2. Cek apakah 2 itu kurang dari 2? False. Maka berhenti, tidak dicetak, loopingnya balik naik. I yang tadi 1, ya, sekarang increment. I-nya tambah 1, 2. Apakah 2 itu kurang dari 3? True harganya. Maka ini dicetak. I-nya sekarang 2. Nah, ini I-nya 2. Nah, loopingnya turun lagi. J-nya balik 0 lagi. Ya. J-nya balik 0 lagi. Ya, seperti tadi. Seperti di atas. Ya. Nah, ini proses looping bertingkat. Ya. Ya.
Mungkin Anda nanti bisa melihat video saya yang menjelaskan tentang sintak pemrograman C++ ya. Jadi prosesnya seperti itu ya. Mungkin kalau di Python agak susah menjelaskan ya karena sintaknya sudah dipersingkat ya. Dia hanya pakai istilah range seperti ini. Oke. Sekarang ada struktur lain untuk pemrograman looping di Python ya. Dia menggunakan sintak while. Nah, ini sintaknya ketika kita membuat program pengulangan dengan struktur while. Oke, kita run. 0 ya karena n-nya dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau while, nah dicek di sini. While apakah 0 itu kurang dari 6? Ya, maka ini dicetak. N-nya cetak 0. N 0 sama dengan 0 ditambah 1. 1, cek lagi ke atas. Apakah 1 itu kurang dari 6? Ya, cetak lagi di sini. 1. Ya. 1 sama dengan 1 ditambah 1. 2. Naik lagi. Apakah 2 kurang dari 6? True. Cetak lagi di sini. 2. Ya. Terus selanjutnya sampai harganya false. Ya. Sampai harganya mentok 5 di sini. Apakah 5 tambah 5 tambah 1, 6. Cek, apakah 6 itu kurang dari 6? False. Maka selesai. Ini tidak mencetak. Karena false, break. Ya, selesai. Nah, dalam sintak ini, N-nya bisa kita manipulasi. N-nya 5. Ya. Apakah 5 itu kurang dari 6? True. Maka N akan dikeluarkan harganya 5. Dia hanya akan looping sekali. Ya. Karena 6 itu logikanya sudah berhenti. Ya, ini memanfaatkan looping ya, dengan menggunakan struktur while. Ya. Oke, ini ada contoh program ya mix antara pengulangan dan conditional. Ini saya menggunakan variabel bertipe list, ya, bertipe list. A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita run. Ya, A sudah memegang nilai sekarang, nilainya list ini. Ya. Sekarang di sini kita coba looping, ya. Cek apakah nilai 4 itu ada pada list A. Ya. Kalau ada, itu pada indeks keberapa. Ya. If C itu sama dengan A yang ke I, ya, A yang keberapa, kemudian oh ternyata ada. C itu pada indeks ke I. Ya, kita run. Ya. 4 itu ada. Ya. Ada dalam list ya di sini. Pada indeks berapa dia? Pada indeks ketiga. Indeks itu secara normal defaultnya akan dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3. Nah, kita punya nilai 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi kalau kita hitung indeksnya mulai dari angka 0. Indeks angka pertama itu indeksnya 0. Angka 1 indeksnya 0. Angka 2 indeksnya 1, angka 3 indeksnya 2, angka 4 indeksnya 3, angka 5 indeksnya 4. Ya. Oke, kalau ini kita 1 ya, C1, cek apakah 1 itu ada dalam list? Ya, ada. Indeksnya ke 0. Nah, ini strukturnya seperti ini ya. Jadi ini ada loopingnya untuk mengecek semua yang ada di A. Jika ditemukan ya, maka keluarkan outputnya ya. Kalau kita ngecek angka 7, apakah 7 itu ada dalam list? Ya, tidak ada. Ya, maka outputnya tidak akan pernah dikeluarkan. Ya. Dalam Python ini cukup menarik. Ya, kalau ini ada sintak in range. Ya, ketika kita bermain-main dengan list, ya, Python ini ada sintak yang simple untuk ngecek semua komponen yang ada di A. For J in A, apabila J itu ada di dalam A, maka J tolong dicetak. Ya. Ini seperti kayak mengcopy semua isi variabel A dipindahkan ke J. Ya. Ada istilah ins. Ya. Nah, ini sama hasilnya ini. Ya. Jadi looping kalau dalam C atau C++ itu wajib harus membuat rentangan ya. Tapi kalau di Python ada sedikit tricky, ada
sintaks seperti ini ya. Kalau memang tipe datanya list, maka kita bisa mengecek seperti ini. Oke, nah sekarang kita untuk ngecek data list ya dengan model seperti ini. For J in A, apabila J itu ada dalam A, maka cek jika 3 itu ada pada J, maka cetak J. Ya, maka cetak nilai D-nya. Kita cek di sini. Yuk, kita looping pertama kali. Kita cek di sini. J di dalam A, ya. Apakah 3 itu ada untuk J yang pertama? 1, oh tidak ada. J angka 3 tidak sama dengan 1. Yang dicetak yang sini, tidak ada. Looping lagi di atas, ke atas. Ya. Apakah 3 itu sama dengan J yang kedua? Ini, nilai 2 ini? Bukan. Ya. Tidak ada, dicetak lagi. Cek, apakah 3 itu sama dengan J, ya, J3 ya, untuk indeks kedua ini, oh ada, ya, maka ini dikeluarkan. Ya, ini untuk ngecek angka di dalam apa mau cek angka, isian variabel di dalam sebuah list. Ya. Ini bisa model seperti ini, pakai ins, gitu ya, pakai keyword info J in A. Ya. Oke, nah, ini juga sama kita run. Ya. Ini bedanya kita pakai statement break. Ya. Apabila nilainya ditemukan, cukup sudah pencariannya selesai, tidak usah dicari lagi. Nah, kalau ini kan meskipun ketemu, ketika nilai yang ada dalam variabel A itu belum habis dicek, maka ini dikeluarkan semua. Ya. Kalau ini cek, kalau sudah ketemu ya sudah, yang lain tidak usah dicari lagi. Nah, ini statement seperti itu. Ya. Baik, inilah yang bisa saya sampaikan terkait dengan teknik pemrograman dasar ya pada Python yang terdiri dari pemrograman terurut, ya, pemrograman conditional, pemrograman looping, pengulangan, dan pemrograman campuran antara pengulangan dan conditional. Ya, semoga keterangan saya ini bisa memahami Anda tentang bagaimana kita membuat program dengan menggunakan sintak Python. Ya. Sampai ketemu pada seri pemrograman Python selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.